Alhamdulillah hadir semua. Baiklah, sebelum memulai pembelajaran kita pada hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Nah, tapi sebelumnya, sebelum kita berdoa, Ibu ingin menyanyikan sebuah lagu. Dengarkan baik-baik ya. Kalau siap belajar duduk rapi, kalau siap belajar duduk rapi, kalau siap semua, mari kita bersama memulai pelajaran dengan bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, baiklah, minggu sebelumnya kan kita sudah belajar tentang makhluk hidup. Nah, sekarang Ibu mau tanya, masih ingat nggak makhluk hidup itu apa-apa aja? Yang pertama, Manusia. manusia. Habis itu Hewan. lalu Tumbuhan. ya tumbuhan. Nah, itu semua merupakan makhluk hidup. Nah, kalian tahu nggak sih kalau ternyata sesama makhluk hidup itu memiliki hubungan? Nah, karena tidak tahu, jadi hari ini kita sama-sama akan membahas tentang hubungan antara makhluk hidup, yang dimana nama lain dari hubungan antar makhluk hidup itu disebut dengan simbiosis. Nah, hubungan antar makhluk hidup tadi disebut apa? Simbiosis. Iya, benar, simbiosis. Nah, simbiosis ini sendiri terbagi menjadi 3. Yang pertama ada simbiosis mutualisme. Kalian pernah nggak sih melihat lebah itu menghisap bunga? Pernah. Pernah? Nah, apa sih yang diambil lebah dari bunga? Ada yang tahu? Jadi yang diambil lebah dari bunga itu adalah madunya. Terus apakah bunganya rugi atau bunganya mati atau layu? Enggak, ya benar. Karena di situ ada hubungan antar makhluk hidup yang disebut dengan simbiosis mutualisme, yang mana ketika lebah menghisap madu dari bunga, di situ lebah juga berfungsi sebagai membantu bunga dalam proses penyerbukan. Paham? Bu, anak petakun. Ya. Simbiosis mutualisme itu apa, Bu? Simbiosis mutualisme itu adalah hubungan antara makhluk hidup yang saling menguntungkan. Ketika lebah menghisap madu dari bunga, maka di situ lebah juga berperan membantu bunga dalam proses penyerbukan. Jadi itu kan ada proses saling menguntungkan. Paham? Paham. Yang kedua, ada simbiosis komensalisme. Apa itu simbiosis komensalisme? Kalian pernah nggak melihat bunga anggrek itu nempel pada pohon yang besar? Misalnya pohon mangga. Pernah nggak? Pernah, Bu. Nah. Ada bisi. Nah, ya apalagi yang udah bisi pasti lebih tahu. Contohnya tadi bunga anggrek yang menempel pada pohon mangga. Di situ bunga anggreknya tidak mengambil apapun dari pohon mangga, dan pohon mangganya pun tidak mengambil apapun dari si bunga anggreknya tersebut. Jadi tidak ada istilah saling menguntungkan ataupun saling merugikan. Nah, itu disebut dengan simbiosis komensalisme. Paham? Paham. Yang ketiga, ada simbiosis parasitisme. Yang namanya parasit itu pasti kalian kenal dengan sebutan benalu. Bisa kita ambil lagi, ini hanya sebagai contoh. Misalnya ya, bunga anggrek tadi menempel pada pohon mangga. Di situ bunga anggreknya itu mengambil sesuatu dari pohon mangga, alias mengambil keuntungan tapi tidak memberikan apapun kepada pohon mangga. Sehingga pohon mangga yang ditempeli oleh bunga anggrek tadi itu mati atau layu. Paham? Paham. Intinya yang namanya parasit itu pasti merugikan. Nah, untuk hubungan antara makhluk hidup tadi sudah paham? Paham. Ya. Sekarang kita akan masuk ke materi yang selanjutnya, yaitu tentang rantai makanan. Di sini siapa yang pernah melihat di televisi ular memakan tikus? Ada yang pernah? Pernah. Nah, tahukah kalian kalau ternyata itu termasuk ke dalam rantai makanan? Apa sih, Bu, yang dinamakan dengan rantai makanan? Rantai makanan itu adalah peristiwa atau proses makan-memakan atau saling memakan. Yang mana tadi tikus dimakan oleh ular.
Nah, di sini Ibu punya media. Perhatikan ke sini, kelihatan semuanya. Kelihatan. Nah, di sini ada padi sebagai produsen alias yang dimakan. Terus ini ada konsumen satu, itu tikus. Yang mana konsumen satu ini adalah pemakan yang pertama dari produsen. Nah, itu disebut dengan konsumen satu. Terus tikus dimakan oleh siapa? Ular. Ya, jadi karena ular ini memakan tikus yang konsumen satu, maka ular disebut sebagai konsumen dua. Baiklah, selanjutnya ular dimakan oleh elang. Karena elang ini memakan konsumen dua, maka elang disebut dengan Konsumen 3. iya, konsumen 3. Dan di sini ada pengurai. Ketika elang mati, maka diuraikan oleh yang namanya fungi atau jamur. Paham sampai sini? Paham. Ada yang ingin ditanyakan? Ada. Baiklah, karena kalian sudah paham semua, untuk tugas minggu depan, Ibu minta kalian mengurutkan rantai makanan dari produsen sampai konsumen 3. Setelah itu dikumpulkan kepada Ibu. Paham? Paham. Baiklah, mungkin itu saja dari Ibu untuk hari ini. Sebelum mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, alangkah baiknya kita sama-sama mengucapkan hamdalah.